Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Ardelia Kadarginasi, selaku mahasiswa S2 Teknik Geofisika ITS. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai geologi Indonesia dan akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu geologi Indonesia secara umum dan yang kedua yaitu geologi Indonesia bagian timur. Baik. Jika kita berbicara mengenai Indonesia, pasti banyak orang langsung akan berbicara bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar karena kita memiliki kepulauan dari Sabang hingga Merauke. Namun secara mata geologi, Indonesia merupakan daya tarik yang jauh lebih besar lagi karena Indonesia sering disebut sebagai laboratorium geologi dunia karena hampir seluruh fenomena geologi yang penting yang pernah kita pelajari di kelas itu dapat ditemukan di wilayah Indonesia ini, mulai dari zona subduksi aktif, patahan besar, gunung api, palung laut dalam, serta pembentukan sumber daya alam dan evolusi kehidupan, yang semuanya itu dapat diamati secara langsung di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, banyak teori geologi modern yang diuji dan dikembangkan melalui penelitian di wilayah Indonesia. Baik, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tadi yang pertama secara geologi Indonesia secara luas, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai geologi Indonesia bagian timur. Baik, Indonesia sebagai pusat pertemuan lempeng dunia, seperti yang kita ketahui, untuk memahami geologi Indonesia tersendiri, kita harus memiliki konsep tektonik lempeng terlebih dahulu. Kerak bumi yang kita pijak sebenarnya itu tidak diam begitu saja, tetapi kerak bumi tersusun atas lempeng-lempeng besar yang terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya. Pergerakan yang tampak lambat ini justru menjadi pergerakan utama seluruh dinamika geologi di bumi ini. Sama kita sering mendengar bahwa Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Namun kenyataannya kondisi Indonesia jauh lebih kompleks dari pertemuan tiga lempeng ini saja. Indonesia ada di kotak hitam ini. Dari menurut beberapa penelitian sebelumnya di fokusan tektonik modern bahwa wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh setidaknya 5 sistem lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, Filipina, dan juga Carolina, serta sejumlah mikrolempeng yang lebih kecil lainnya. Bayangkan Indonesia berada tepat di persimpangan lalu lintas tektonik Indonesia. Sorry. Bayangkan Indonesia berada tepat di persimpangan lalu lintas tektonik dunia. Ketika lempeng-lempeng tersebut bergerak, bertumbuk, saling menunjam dan saling menggeser, maka terbentuklah berbagai fitur geologi yang luar biasa. Salah satu contohnya yaitu busur Banda, sebuah busur kepulauan yang melengkung hampir membentuk setengah lingkaran di Indonesia bagian timur. Struktur ini dianggap sebagai salah satu dari busur tektonik yang paling spektakuler di dunia karena dia memperlihatkan proses tektonik yang sangat kompleks. Di busur Banda di daerah sini. Selain itu, terdapat palung Sunda yang membentang di sebelah barat Sumatera dan juga Jawa. Palung ini terbentuk akibat penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah Eurasia dan menjadi sumber berbagai gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia. Di bagian ini merupakan Palung Sunda. Di bagian timur terdapat Palung Timur yang menunjukkan interaksi antara benua Australia dengan sistem busur Banda. Namun salah satu fitur yang paling menakjubkan adalah Weber Deep atau Palung Weber dengan kedalaman mencapai sekitar 7.000 meter. Weber Deep merupakan salah satu cekungan terdalam yang berada di wilayah laut pedalaman dunia.
Keberadaannya menunjukkan betapa ekstrimnya deformasi tektonik yang terjadi di Indonesia bagian timur. Selain Palung, Indonesia juga memiliki marginal basins atau laut-laut dalam di pinggiran samudra besar, contohnya yaitu Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, dan juga Selat Makassar. Masing-masing memiliki sejarah pembentukan yang berbeda dan menjadi bukti bahwa wilayah Indonesia terus mengalami perubahan geologi selama jutaan tahun. Semua fitur-fitur tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman geologi yang paling tinggi di dunia. Oke. Kemudian kita masuk ke kronologi pembentukan kepulauan yang di Indonesia yang kita pelajari tadi. Kita sudah tahu bahwa posisi tektonik Indonesia yang sangat kompleks. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kepulauan Indonesia itu dapat terbentuk? Apakah tiba-tiba muncul atau karena adanya suatu kejadian geologi tertentu? Dan di sini banyak orang-orang mengira kalau Indonesia itu terbentuk secara bersamaan. Nah, padahal kenyataannya itu tidak demikian. Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang disebut amalgamasi dan juga akresi. Amalgamasi berarti penggabungan berbagai fragmen kerak bumi yang berasal dari lokasi yang berbeda. Sedangkan akresi adalah proses penempelan blok-blok daratan ke suatu benua atau ke suatu wilayah yang lebih besar. Jika kita mundur ke 225 juta tahun yang lalu, di gambar ini, bumi masih memiliki konfigurasi benua yang sangat berbeda dari saat ini. Saat itu terdapat dua benua besar, yaitu Gondwana di selatan dan juga Laurasia di utara, yang dipisahkan oleh Samudra Tethys. Fragmen-fragmen kerak bumi ini kemudian mulai terpecah dan juga bergerak bermigrasi akibat dari aktivitas tektonik. Bagian barat Indonesia seperti Sumatera dan juga Kalimantan mulai berkembang dan sebagian lagi dari paparan Sunda yang berasosiasi dengan Eurasia. Seiring waktu, berbagai tiren atau blok kerak bumi dari arah selatan dan juga timur mulai bergerak dan bergabung dengan wilayah Indonesia. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun hingga ratusan tahun. Pada periode yang lebih muda, sekitar 5 juta tahun, di sini, 5 juta tahun yang lalu terjadi tumbukan besar di kawasan timur Indonesia, yaitu tumbukan antara Australia dan sistem busur kepulauan yang menyebabkan terangkatnya pegunungan tengah Papua. Proses ini yang menghasilkan pegunungan Jayawijaya atau dataran tinggi di bagian Papua, salah satu pegunungan yang tertinggi di dunia yang memiliki salju abadi. Kemudian ketika zaman es berakhir, yaitu sekitar 11.600 tahun yang lalu, permukaan laut mulai naik secara signifikan akibat mencairnya es di kutub. Dan daratan yang semula saling terhubung menjadi terpisah menjadi pulau-pulau yang baru. Sejak saat itu, terbentuklah Kepulauan Indonesia mulai menyerupai konfigurasi yang kita kenal atau kita ketahui pada saat ini. Jadi Indonesia bukanlah hasil dari satu peristiwa geologi saja, melainkan hasil dari perjalanan geologi yang sangat panjang dan juga kompleks selama ratusan juta tahun. Salah satu hal yang Indonesia miliki dan juga menarik adalah geologi tidak hanya mempengaruhi kerak bumi aja, tetapi juga mempengaruhi kehidupan yang ada di atasnya, pemisahan pulau oleh laut, menciptakan penghalang alami bagi migrasi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Fenomena ini menjelaskan mengapa Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu konsep yang terkenal yaitu garis Wallace yang memisahkan Indonesia bagian barat dan juga timur. Ini yang memisahkan adanya perbedaan fauna flora di Asia dan juga Australia. Indonesia juga berada di pusat Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia.
yang wilayah ini menyimpan sekitar 70% spesies sekarang di dunia dan menjadi pusat biodiversitas laut global. Dan keanekaragaman ini tidak terjadi secara kebetulan, semua karena kondisi tektonik yang menghasilkan banyak pulau, teluk, laut dangkal, dan juga lingkungan laut yang beragam menciptakan habitat ideal bagi evolusi berbagai spesies dan menjadi tempat tinggalnya spesies tersebut. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa kelebihan dari adanya Indonesia yang menjadi pusat dari pertemuan lempeng dunia ini ada dua sisi tektonik adanya. Kita menjadi kaya akan seperti sumber daya alam, tetapi kita juga menghadapi suatu bencana yang cukup dahsyat. Geologi Indonesia memberikan manfaat yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan tantangan yang besar. Di satu sisi, aktivitas tektonik ini menciptakan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar dari proses subduction dan juga aktivitas magma yang menghasilkan mineralisasi yang membentuk endapan emas, tembaga, perak, dan berbagai logam lainnya. Tetapi Indonesia juga menghadapi berbagai bencana, yaitu seperti gempa bumi yang terjadi akibat pelepasan energi di sepanjang zona patahan dan juga subduksi. Kemudian ada tsunami yang dapat terjadi ketika dasar laut mengalami deformasi secara tiba-tiba akibat gempa yang cukup besar. Kemudian adanya aktivitas vulkanik juga yang merupakan konsekuensi langsung dari proses subduction yang membentuk busur gunung api Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan dan juga risiko alam sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yang kita sebut yaitu dinamika tektonik bumi. Dari Pak Awang menekankan bahwa semua fenomena itu mengikuti hukum-hukum geologi yang dapat dipelajari secara ilmiah. Semakin baik kita memahami geologi Indonesia, semakin baik pula kemampuan kita dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana di kemudian hari. Baik, di sini adalah untuk masa depan geopark dan juga geowisata Indonesia. Perlu kita ketahui, selain sumber daya mineral dan juga energi, geologi Indonesia juga memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata dan juga konservasi. Saat ini Indonesia memiliki berbagai kawasan yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark di beberapa, yaitu di Batur, Gunung Sewu, Ciletuh, Rinjani, Danau Toba, Belitung, Maros Pangkep, dan juga Ijen. Ini adalah beberapa foto lokasi tersebut, dan melalui geowisata tersebut, masyarakat dapat mempelajari sejarah bumi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisatanya. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan karena mampu menjaga wisata geologi Indonesia dan tetap memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Dengan jumlah situs geologi yang sangat banyak, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat geowisata dunia pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai geologi Indonesia di bagian timur, terkhusus di bagian timur. Kita ketahui dulu bahwa Indonesia di bagian timur ini merupakan salah satu wilayah geologi yang paling kompleks juga karena ini menentukan dan juga di sini adalah lokasi di mana pertemuan lempeng di dari tiga lempeng tadi yang bertemu di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, memahami evolusi tektonik Indonesia di bagian timur ini, khususnya di bagian timur ini, bukan hanya penting bagi geologi saja, tetapi juga penting bagi kami, yaitu geofisikawan, menjadi dasar dalam eksplorasi sumber daya alam yang lebih bijak lagi untuk kedepannya, dan juga untuk menyusun mitigasi kebencanaan di masa depan yang lebih efisien lagi. Oke, di sini ada visualisasi mengenai mekanika Indonesia di bagian timur. Sebelum masuk pembahasan utama, terdapat beberapa istilah geologi yang
perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah rollback lempeng subduction, yaitu rollback dapat diibaratkan sebagai proses ketika lempeng samudra yang menunjam ke dalam mantel bumi tertarik oleh gravitasinya sendiri sehingga bergerak mundur. Nah, akibatnya wilayah di atasnya itu mengalami peregangan atau ekstensi. Proses ini sangat penting karena memiliki salah satu mekanisme utama dalam pembentukan laut banda di bagian timur Indonesia dan juga berbagai struktur geologi di Indonesia bagian timur. Kemudian ada istilah kedua yaitu abduksi atau aduksi. Jika pada subduksi, yaitu kerak samudra menunjam ke bawah kerak lainnya, maka di sini abduksi itu terjadi kebalikannya, yaitu kerak samudra justru terangkat ke atas di kerak benua. Proses ini menyebabkan batuan ultrabasah atau oviolit itu muncul di permukaan dan menjadi sumber utama mineral logam seperti nikel. Maka dari itu, kenapa di Indonesia bagian timur cukup banyak sumber daya nikelnya. Kemudian istilah berikutnya yaitu teran atau blok-blok tektonik. Itu merupakan fragmen dari kerak bumi yang memiliki sejarah geologi berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Jadi kita dapat membayangkan sebagai potongan puzzle yang berasal dari tempat berbeda, kemudian bergerak, mendekat, dan menempel pada suatu wilayah lain akibat pergerakan si lempeng tektonik tadi. Kemudian, selain dari gambar ini juga ada istilah lain yaitu autochtone atau allothodstone. Kalau autochtone itu merupakan batuan asli yang terbentuk di tempatnya sekarang. Berbeda dengan allothodstone, yaitu batuan asing atau batuan yang terbentuk di wilayah lain, namun terbawa di lokasi tersebut karena adanya proses tektonik. Yang terakhir adalah molase, yaitu endapan sedimen kasar yang terbentuk setelah terjadinya pengangkatan pegunungan akibat tumbukan atau kolisi. Dan kehadiran dari molase ini sering menjadi penunjuk bahwa di suatu wilayah tersebut pernah mengalami peristiwa tektonik yang cukup besar. Dari memahami istilah ini agar mempermudah bagaimana kita mempelajari evolusi geologi Indonesia di bagian timur. Oke, kemudian kita membahas lagi seperti yang kita ketahui bahwa keunikan geologi dan juga batas Indonesia di bagian timur tadi, masyarakat sering mengenal bahwa perbedaan Indonesia bagian barat dan juga timur itu dibedakan melalui garis wireless saja yang ada di Selat Makassar. Garis ini sebenarnya batas dari biogeografi yang memisahkan persebaran flora fauna Asia dengan Australia. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang geologi, batas tersebut ternyata tidak sepenuhnya tepat karena secara stratigrafi dan juga karakter batuan, batas geologi Indonesia Barat dan juga Timur itu justru berada di bagian tengah Pulau Sulawesi. Sulawesi bagian barat dan Pulau Sumba memiliki sejarah yang lebih dekat dengan Sundaland atau paparan Sunda seperti Indonesia bagian barat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bagian timur itu bukan sekadar wilayah peralihan sederhana antara Asia dan Australia saja. Sebaliknya, wilayah Indonesia bagian timur ini tersusun oleh berbagai blok tektonik yang berasal dari lokasi yang berbeda dan memiliki sejarah evolusi yang berbeda-beda juga. Karena itu, para ahli membagi Indonesia Timur ke beberapa zona tektonik yang kompleks. Kompleksitas inilah yang membuat wilayah tersebut menjadi laboratorium alam yang sangat penting untuk memahami dinamika bumi. Oke, selanjutnya kita memahami potensi bencana geologi di Indonesia bagian timur. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia Timur juga merupakan kawasan yang sangat tinggi dari aktivitas geologi. Jika kita melihat peta seismisitas di Indonesia, terdapat 5 zona utama yang menjadi pusat aktivitas gempa bumi. Yang pertama itu yaitu sesar Palu Koro,
Di Sulawesi, sesar ini terkenal karena menghasilkan gempa di Palu pada tahun 2018 yang lalu, serta diikuti dengan adanya tsunami dan juga likuifasi. Kemudian ada zona yang kedua yaitu Laut Maluku, yaitu daerah kolisi antara busur Sangihe dan juga busur Halmahera. Kemudian yang ketiga yaitu sesar Sorong atau sesar transform yang masif di bagian di utara Pulau Papua. Itu merupakan salah satu sesar transform yang terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu sistem busur Banda dan juga busur Sunda. Jadi 4 dan 5 ini merupakan akibat adanya subduksi lempeng samudra. Oke, dari beberapa struktur-struktur yang aktif ini yang berada di bawah laut, itu yang terhubung secara langsung dengan dasar laut, maka ancaman tsunami itu akan semakin besar karena struktur ini langsung terhubung di dasar laut. Selain gempa dan juga tsunami, Indonesia bagian timur ini juga memiliki beberapa busur vulkanik yang aktif. Busur yang pertama yaitu busur Sunda yang memanjang dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Kemudian busur yang kedua yaitu busur Banda yang memiliki ikon Gunung Banda Api. Kemudian ada busur Sangihe dan juga busur Halmahera. Keberadaan busur vulkanik ini menunjukkan bahwa proses subduksi masih berlangsung aktif hingga sekarang. Oke, kemudian kita masuk karena adanya geologi yang sangat kompleks di Indonesia bagian timur ini, maka karakteristik sumber daya alam Indonesia Timur ini berbeda dengan Indonesia bagian barat. Kompleksitas tektonik di Indonesia bagian timur ini tidak hanya menghasilkan bencana geologi aja pastinya. Pasti di sisi lain juga menciptakan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Pada sektor minyak dan gas bumi contohnya, karakteristik Indonesia Timur itu berbeda dengan Indonesia bagian barat. Jika di Indonesia bagian barat, biasanya cekungan sedimennya itu akan luas dan juga relatif stabil tektoniknya sehingga mampu menyimpan cadangan minyak dan gas bumi itu atau hidrokarbonnya dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, di cekungan Indonesia bagian timur ini, cekungan migasnya itu lebih ukurannya lebih kecil dan juga tersegmentasi. Dan segmen-segmen ini dipotong oleh berbagai sesar aktif kecil di bagian wilayah tersebut. Akibatnya, sistem minyak dan gas bumi di Indonesia bagian timur itu lebih dikontrol oleh zona kolisi dan juga sesar aktifnya. Contohnya yaitu di wilayah Matindok di Sulawesi dan juga Salawati di Papua. Nah, menariknya, sesar naik itu tidak hanya membentuk perangkap atau sebagai jebakan struktur untuk menangkap akumulasi hidrokarbon, tetapi juga memberikan tekanan atau overburden tambahan yang membantu untuk pematangan batuan induk sehingga mampu menghasilkan minyak dan gas yang lebih lagi. Untuk sumber daya mineral, di Indonesia bagian timur itu justru memiliki keunggulan yang sangat besar karena terletak di daerah-daerah yang pertemuan lempeng tadi. Contohnya yaitu cadangan nikel yang terbesar di Indonesia itu ada di Sulawesi dan juga Halmahera. Hal ini berkaitan erat dengan keberadaan batuan ultrabasa atau oviolit yang berasal dari kerak samudra tadi dan terangkat ke permukaan akibat proses obduksi. Dengan kata lain, proses tektonik ini sangat kompleks, justru menjadi alasan mengapa Indonesia Timur kaya akan mineral yang strategis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rekonstruksi yang ada di Indonesia bagian timur. Untuk memahami kondisi saat ini, kita perlu bahwa melihat sejarah geologi Indonesia bagian timur sejak
Puluhan juta tahun yang lalu, pada periode Kapur hingga Paleosen, wilayah Indonesia itu masih merupakan bagian dari sistem Samudra Tetis. Kemudian saat itu terjadi subduksi yang menyebabkan terbentuknya Kepulauan Purba. Dan busur ini kemudian bertabrakan dengan bagian utara Papua menjadi cikal bakal pembentukan pegunungan Jayawijaya. Memasuki periode Eosen hingga Oligosen, proses rollback mulai berkembang secara signifikan. Rollback di sekitar Selat Makassar itu menyebabkan Sulawesi Barat mengalami peregangan dan juga perlahan terpisah dari Kalimantan Timur. Serta dalam kurun waktu sekitar 10 juta tahun, perpindahan tersebut mencapai kurang lebih 150 kilometer. Pada masa yang sama, sesar Sorong mulai aktif di Papua dan bergerak sebagai jalur transportasi berbagai blok tektonik dari arah timur menuju ke barat. Kemudian pada periode Miosen hingga Pliosen, dinamika tektonik semakin kompleks dan berbagai fragmen benua seperti Banggai Sula dan Tukang Besi mulai bertabrakan dengan Sulawesi. Sementara itu, rollback yang sangat kuat juga menyeret Pulau Sumba menjauh dari Sundaland menuju posisinya sekarang. Pada periode ini, Laut Banda mulai membuka dan mengalami peregangan yang sangat intensif. Seluruh proses tersebut akhirnya menghasilkan konfigurasi tektonik Indonesia Timur yang kita lihat saat ini. Dan di sini adalah salah satu contohnya, yaitu di lengan timur Sulawesi. Jadi di lengan timur Sulawesi ini, wilayah itu terbentuk akibat tumbukan blok Banggai Sula dan juga Sulawesinya. Kolisi tersebut menghasilkan berbagai sesar naik dan juga sangat penting bagi sistem minyak dan gas bumi tadi. Selain menciptakan perangkap hidrokarbonnya dari sesar-sesar, sesar naik juga membantu pematangan batuan induk melalui peningkatan tekanan serta suhu. Kemudian di sini ada subduksi ganda Laut Maluku. Ini ada di Halmahera dan juga Laut Maluku. Wilayah ini merupakan salah satu daerah paling aktif secara tektonik di Indonesia. Keunikannya terletak pada adanya subduksi gandanya, yaitu lempeng samudra di Laut Maluku menunjam ke arah barat di bawah Sangihe dan ke arah timur di bawah Halmahera, dan itu terjadi secara bersamaan. Saat ini kedua busur tersebut sedang mengalami kolisi sehingga proses subduksi perlahan berubah menjadi abduksi. Inilah alasan mengapa wilayah Halmahera memiliki aktivitas gempa yang paling aktif atau sangat tinggi, khususnya di Indonesia bagian timur. Oke, kemudian ini merupakan salah satu contoh dari Laut Banda dan juga Weber Deep. Laut Banda merupakan salah satu laut termuda di dunia dengan usia sekitar 5 juta tahun. Di bagian tengahnya terdapat Weber Deep yang memiliki kedalaman lebih dari 7.200 meter ini. Yang menarik, Weber Deep ini tidak terbentuk akibat subduksi palung samudra pada umumnya. Sebaliknya, struktur dari Weber Deep ini terbentuk akibat peregangan kerak bumi yang sangat kuat sebagai respon terhadap rollback dan proses delaminasi mantel. Fenomena ini menjadikan Weber Deep sebagai salah satu struktur geologi yang paling unik di dunia. Oke, selanjutnya adalah Pulau Timor, kota geologi di Timor. Pulau Timor ini terbentuk akibat tumbukan antara tepian dari benua Australia dengan sistem busur banda. Akibatnya, struktur di geologi timur ini sangat rumit dan didominasi oleh sesar-sesar naik. Kompleksitas tersebut membuat eksplorasi migas di dataran di Pulau Timur ini menjadi lebih sulit karena tantangannya jauh lebih banyak. Karena itu banyak keberhasilan eksplorasi saat ini beralih ke wilayah lepas pantainya yang lebih stabil secara strukturalnya.
Oke, kemudian di sini ada Kepulauan Sunda Kecil dan sekitarnya. Wilayah Sunda Kecil ini menunjukkan perubahan karakter geologi yang sangat jelas. Bali, Lombok, Sumbawa itu memiliki kesamaan dengan Jawa Timur karena masih berada pada pengaruh sistem busur Sunda. Namun, mulai dari Flores ke arah timur, karakter geologinya itu berubah dan lebih dipengaruhi oleh sistem busur Banda. Kemudian juga ada Pulau Sumba. Di Pulau Sumba itu merupakan contoh klasik dari teren atau fragmen benua yang terpisah dari wilayah asalnya. Di Pulau Sumba ini diyakini bahwa pulau tersebut berasal dari pinggiran Sundaland dan kemudian terpindahkan akibat proses tektonik sebelumnya. Akibatnya terperangkap di antara busur Sunda dan juga busur Banda. Karena sejarahnya yang unik, Sumba menjadi salah satu lokasi penting untuk mempelajari evolusi tektonik Indonesia Timur. Baik, ini adalah zona tektonik di Indonesia Timur. Sebagai kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan ulang ini, Indonesia Timur merupakan wilayah dengan evolusi tektonik yang sangat kompleks dan juga dinamis. Adanya proses rollback, subduksi, obduksi, kolisi, hingga perpindahan berbagai teren telah membentuk konfigurasi geologi yang unik di Indonesia bagian timur. Proses-proses geologi tersebut menghasilkan dua konsekuensi utama. Di satu sisi, Indonesia bagian timur itu menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, dengan jumlah yang luar biasa juga, mulai dari minyak dan gas bumi, hingga mineral strategis seperti nikel. Dan bahkan di Indonesia bagian timur ada juga emas di Pulau Papua. Namun di sisi lain, wilayah Indonesia bagian timur ini juga menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, dan juga aktivitas vulkanik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, eksplorasi sumber daya alam dan juga mitigasi bencana di Indonesia bagian timur tidak dapat disamakan dengan Indonesia bagian barat. Kunci untuk memahami dan juga mengelola wilayah ini adalah pemahaman yang komprehensif mengenai tektonik dan juga geologi Indonesia, tektonik lempeng, juga konsep-konsep penting seperti rollback, delaminasi, abduksi, dan juga tiren. Dengan memahami sejarah geologi Indonesia di masa lalu hingga masa kini, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ke depannya, bagaimana cara mengeksplorasinya, sekaligus mengurangi resiko bencana di masa depan dengan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan juga efisien. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.